Aku didiadu domba kakak ipar agar aku bercerai dengan suamiku. Kini beri mereka balasan lebih menyakitkan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, mentari pagi menyinari kamar tidur kami dengan lembut, menerangi setiap sudut ruangan yang penuh dengan kenangan indah. Aku, Dinda, terbangun dengan perasaan hangat karena lengan Mas Chandra masih melingkari tubuhku erat. Napasnya yang teratur membuatku merasa tenang, seolah dunia di luar sana tidak lagi penting. Sudah 3 tahun kami menikah, tetapi setiap pagi masih terasa seperti bulan madu pertama kami. Mataku perlahan terbuka, menatap wajah suamiku yang masih terlelap. Senyum kecil mengembang di bibirku saat mengingat bagaimana perjalanan cinta kami dulu. Sederhana, namun penuh makna. Aku beranjak pelan dari pelukannya, berusaha tidak membangunkannya. Setelah menyalakan air hangat di kamar mandi, pikiranku melayang ke bisnis toko online yang sedang kukembangkan. Usaha itu dimulai dari hobi menjual pakaian bekas pakai, lalu berkembang pesat hingga kini memiliki tim kecil dan gudang penyimpanan sendiri. Mas Chandra selalu mendukungku, meski awalnya sempat khawatir aku terlalu lelah. Asal kamu bahagia, aku nggak masalah, katanya suatu malam sambil memijat pundakku yang pegal. Setelah mandi, aku berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, masakan favorit Mas Chandra. Aroma bawang putih yang ditumis memenuhi ruangan, dan aku bisa mendengar suara langkah kakinya yang perlahan mendekat. Wangi banget, Din. Bikin lapar sebelum bangun tidur. Suaranya serak, membuatku tersenyum. Bangun aja langsung. Mas, nasi gorengnya nggak boleh dingin, jawabku sambil menyendok nasi ke piring. Dia mendekat, merangkulku dari belakang, dan mencium rambutku. Aku bersyukur banget punya istri sepertimu, bisiknya. Perkataan itu selalu berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. Namun, di balik kebahagiaan kami, ada sesuatu yang mengintai. Mbak Nina, kakak perempuan Mas Chandra, belakangan sering mengunjungi rumah kami dengan alasan sekadar menyapa. Awalnya aku menganggapnya biasa, tapi semakin lama, sikapnya terasa aneh. Setiap kali dia datang, matanya selalu menyapu setiap sudut rumah kami, seolah menghitung berapa banyak barang baru yang kami miliki. Wah, Dinda beli sofa baru lagi? Pasti mahal, ya? Ujarnya suatu hari, sambil mengelus permukaan sofaku yang memang baru saja kubincangkan. Aku hanya tersenyum, tidak ingin berpikir negatif. Tapi, ketika aku melihat tatapannya yang tajam saat Mas Chandra memuji masakanku di depan dia, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Apakah Mbak Nina iri padaku? Ataukah ini hanya perasaanku saja? Hari itu, setelah sarapan, Mas Chandra berangkat kerja dengan ciuman hangat. Aku berdiri di depan pintu, melambainya sampai mobilnya hilang di ujung jalan. Saat hendak menutup pintu, teleponku berdering. Nama Mbak Nina muncul di layar. Jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Halo, Mbak Nina, sapaku mencoba bersikap ramah. Dinda, kamu ada di rumah kan? Aku mau mampir sebentar. Suaranya terdengar datar. Oh, ada apa, Mbak? Tanyaku, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Biasalah, mau ngobrol santai. Lagi pula, kita kan keluarga. Harus sering-sering ketemu. Jawabnya, tapi nada bicaranya membuatku merinding. Aku menghela napas pelan sebelum menjawab. Baik, Mbak. Silakan datang. Begitu telepon ditutup, aku menatap langit-langit rumah. Entah mengapa, ada firasat buruk yang menggelayut di benakku. Seolah pertemuan ini bukan sekadar ngobrol santai, seperti katanya. Apakah aku terlalu paranoid? Ataukah Mbak Nina benar-benar menyimpan sesuatu? Sambil menunggu kedatangannya, aku membereskan meja makan dan merapikan ruang tamu. Pikiranku terusik oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kuabaikan. Mengapa belakangan ini Mbak Nina sering sekali muncul dalam kehidupan kami?
Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dan yang paling penting, akankah kebahagiaan kami terganggu karena kehadirannya? Udara sore itu terasa berat, seolah membawa serta sesuatu yang tidak ku mengerti. Setelah telepon dari Mbak Nina tadi pagi, aku mencoba mengusir perasaan tidak enak itu dengan menyibukkan diri di dapur. Tanganku asyik mengulek bumbu untuk sayur asam yang akan menjadi menu makan malam nanti, tapi pikiranku melayang jauh. Suara pisau memotong sayuran yang berirama seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku semakin gelisah. Ketika bel rumah berbunyi, jantungku berdebar kencang. Aku mengusap tangan ke apron sebelum berjalan ke pintu. Di balik pintu, Mbak Nina berdiri dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut tulus. Bajunya yang rapi dan tas branded di pundaknya seolah ingin menunjukkan sesuatu. "Dinda, lama nggak ketemu," ucapnya sambil langsung melangkah masuk tanpa menunggu diundang. Aku memaksakan senyum. "Iya, Mbak. Silakan masuk." Dia berjalan mengitari ruang tamu, jarinya menyentuh vas bunga kristal pemberangan ibuku yang aku pajang di meja kayu jati. "Barang bagus," gumamnya. Ada nada dalam suaranya yang membuatku merasa benda itu sedang dinilai harganya, bukan keindahannya. "Makasih, Mbak. Hadiah dari emakku waktu ulang tahun," jawabku sambil menawarkan minuman. Mbak Nina duduk di sofa dengan sikap seperti ratu yang sedang memeriksa kerajaannya. Matanya terus berkeliling, seolah menghitung setiap barang di rumah kami. "Rumahmu makin lengkap aja ya, Din. Terakhir aku datangkan belum ada TV layar lebar itu," katanya sambil menunjuk ke arah televisi 55 inci di ruang keluarga. Aku menghela napas dalam hati. "Iya, kebetulan ada promo akhir tahun kemarin." Dia mengangguk-angguk, tapi matanya berbinar aneh. "Chandra pasti seneng banget punya istri yang bisa bantu ekonomi keluarga." Tapi suaranya tiba-tiba berubah menjadi bisikan penuh kepedulian palsu. "Kamu gak khawatir dia jadi kurang bertanggung jawab? Soalnya kan sekarang kamu yang lebih banyak kasih uang ke rumah." Perkataannya seperti tamparan. Tanganku yang sedang memegang gelas hampir saja menjatuhkannya. "Apa maksudmu, Mbak?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Mbak Nina tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduku merinding. "Ah, nggak apa-apa. Aku cuma khawatir aja. Soalnya kemarin waktu ketemu Chandra di acara keluarga, dia kelihatan capek banget. Aku pikir mungkin karena kamu sibuk kerja jadi nggak sempat masak buat dia." Setiap katanya seperti pisau yang ditusukkan perlahan. Aku tahu persis bahwa Mas Chandra tidak pernah mengeluh soal ini. Justru dia yang sering memijatku ketika aku kelelahan bekerja. Tapi perkataan Mbak Nina berhasil menanamkan keraguan dalam diriku. "Mas Chandra baik-baik saja, Mbak. Kami berdua saling mendukung," jawabku tegas, tapi suaraku terdengar lebih tinggi dari yang kuinginkan. Mbak Nina mengangkat bahu. "Ya udah kalau kamu bilang begitu. Cuma sebagai kakak, aku kan khawatir. Kamu tahu kan, laki-laki itu gengsinya tinggi. Mungkin dia nggak mau bilang kalau sebenarnya kesal karena harus sering makan lauk instan." Aku menggigit bibir bawahku. Tiba-tiba saja bayangan Mas Chandra makan mie instan sendirian di meja makan muncul di kepalaku. Padahal aku tahu itu tidak benar. Kami selalu makan malam bersama ketika tidak ada kerja lembur. Percakapan kami terus berlanjut dengan nada yang semakin tidak nyaman. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Mbak Nina seolah dirancang untuk membuatku merasa bersalah. Tentang bagaimana aku terlalu fokus pada pekerjaan. Tentang bagaimana rumah tangga adalah tanggung jawab istri. Tentang bagaimana suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Ketika akhirnya dia pergi setelah 2 jam yang terasa seperti penyiksaan batin, aku berdiri di depan pintu dengan perasaan hancur. Padahal tidak ada satupun kata kasar yang dia ucapkan. Tapi setiap bisikannya berhasil membuatku mempertanyakan segala sesuatu tentang pernikahanku. Malam itu, ketika Mas Chandra pulang kerja, aku memperhatikannya dengan seksama. Apakah matanya memang terlihat lebih lelah dari biasanya? Apakah dia kesal karena makan malam hari ini hanya sayur asam dengan tempe goreng? "Din, kamu kenapa? Dari tadi melamun?" tanya Mas Chandra sambil menyuap nasi.
Aku tersenyum getir. Gak apa-apa, Mas. Cuma, kamu gak kesel ya selama ini aku sibuk kerja? Dia mengerutkan kening. Kok tiba-tiba nanya gitu? Kamu tahu aku selalu bangga sama kamu. Tapi bisikan Mbak Nina masih bergema di kepalaku. Tapi, aku kan jadi jarang masak buat kamu. Kamu gak keberatan makan lauk sederhana gini? Mas Chandra tertawa. Dinda, kita berdua kerja. Wajar kalau kadang masaknya simpel. Lagi pula kan aku juga bisa masak kalau kamu capek. Jawabannya seharusnya membuatku lega. Tapi kenapa aku masih merasa ada yang salah? Kenapa perkataan Mbak Nina lebih membekas daripada jaminan suamiku sendiri? Saat tidur malam itu, aku membaringkan tubuh di samping Mas Chandra yang sudah terlelap. Mataku menatap langit-langit kamar, memikirkan setiap kata yang diucapkan Mbak Nina hari ini. Aku tahu ini baru awal, dan entah mengapa, aku merasa ini akan menjadi lebih buruk. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap kali aku bertemu dengan Mbak Nina, selalu ada saja komentar halus yang dia selipkan, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya dirancang khusus untuk melukai tanpa meninggalkan bekas yang kasat mata. Hari ini, keluarga besar berkumpul di rumah mertua untuk merayakan ulang tahun adik iparku yang paling kecil. Suasana seharusnya riang, penuh tawa dan canda, tapi aku justru merasa seperti sedang berjalan di medan perang yang tak terlihat. Aku berdiri di dapur bersama beberapa perempuan lain, membantu menyiapkan makanan. Tanganku sibuk memotong buah untuk rujak. Tapi telingaku menyadari betapa Mbak Nina dengan leluasa bercerita pada saudara-saudara iparku yang lain. Dinda memang hebat, ya, ujarnya dengan suara yang sengaja dikeraskan sedikit. Bisnisnya maju pesat. Kemarin aku lihat dia beli tas branded baru lagi. Pasti harganya puluhan juta. Aku menggigit bibir. Tas itu memang baru, tapi aku membelinya dengan diskon besar-besaran saat exhibition, dan itu pun dari uang hasil kerjaku sendiri. Namun sebelum sempat membela diri, Mbak Nina sudah melanjutkan dengan nada yang seolah kagum tapi sebenarnya penuh sindiran. Chandra memang beruntung punya istri yang bisa menghasilkan uang banyak. Tapi aku kadang kasihan juga lihat dia harus pakai jam tangan yang itu-itu saja. Padahal kan gajinya juga lumayan, ya? Perempuan-perempuan di sekitarnya saling pandang. Aku bisa melihat bagaimana mereka mulai memeriksa penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menghitung berapa banyak barang mewah yang kupakai. Padahal hari ini aku sengaja memakai baju sederhana, agar tidak terlihat mencolok. Aku nggak terlalu suka belanja barang mahal. Mbak, kataku mencoba meluruskan. Tas itu aku beli karena memang butuh untuk meeting dengan klien. Mbak Nina tersenyum manis. Terlalu manis. Ah, iya ya? Aku kan cuma kagum aja sama kamu, Din. Berbeda banget sama aku yang lebih suka menyisihkan uang untuk keluarga daripada beli barang mewah. Sakit. Sungguh sakit mendengar bagaimana dia dengan licik memposisikan dirinya sebagai istri yang lebih baik sambil menjatuhkanku. Aku melihat bibir bu mertua yang sedikit mengerut. Matanya berpindah dari Mbak Nina ke diriku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ketika makan siang tiba, aku duduk di sebelah Mas Chandra yang tampak tidak menyadari ketegangan yang terjadi. Aku memperhatikan bagaimana Mbak Nina dengan sengaja mengambil porsi besar untuk suaminya dan anak-anaknya, sambil berkata lantang, "Aku selalu pastikan suamiku makan yang terbaik. Laki-laki kan tulang punggung keluarga, harus dapat gizi cukup." Mata bu mertua kembali menatapku ketika aku hanya mengambil nasi dan sayur secukupnya untukku dan Mas Chandra. Aku ingin berteriak bahwa Mas Chandra tidak suka makan banyak di siang hari, bahwa dia lebih suka makan berat saat malam, tapi kata-kata itu terasa mengganjal di tenggorokan. Di tengah acara, aku menyelinap ke kamar mandi untuk menarik napas panjang. Di balik pintu yang tertutup, aku menatap wajahku di cermin. Mata yang biasanya bersinar sekarang terlihat lelah. Garis-garis kekhawatiran mulai muncul di dahiku yang biasanya halus. Tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk. "Dinda, kamu ada di dalam?" Suara bu mertua.
Aku segera membuka pintu. Wajah ibu mertuaku yang biasanya hangat sekarang terlihat serius. Ibu mau bicara sebentar. Jantungku berdegup kencang ketika kami duduk di bangku taman belakang. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sangat sibuk dengan pekerjaan. Mulanya dengan suara halus tapi penuh makna. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi aku selalu usahakan. Dulu waktu aku menikah, sambungnya tanpa mendengarkan lanjutanku, ibu selalu mengutamakan kebutuhan suami dan anak-anak. Pekerjaan itu penting, tapi jangan sampai mengabaikan kewajiban sebagai istri. Darahku seolah membeku. Bu, aku tidak mengabaikan. Tadi Nina bercerita kalau Chandra sering pulang ke rumah kosong, tidak ada makanan yang siap. Aku sebagai ibu jadi khawatir. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini semua salah Mbak Nina. Dia sengaja memutarbalikkan fakta. Bu, itu tidak benar. Kami selalu. Tidak perlu banyak penjelasan. Potongnya, ibu hanya mengingatkan. Seorang istri harus tahu prioritasnya. Pulang dari acara itu, aku duduk diam di mobil sebelah Mas Chandra yang sedang fokus menyetir. Pikiranku berputar-putar. Fitnah Mbak Nina sudah mulai meracuni keluarga. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi siapa yang akan percaya malam itu? Ketika Mas Chandra tertidur, aku membuka lemari dan menatap tas branded yang menjadi sumber masalah. Aku membelinya setelah berbulan-bulan menabung, sebagai hadiah untuk diri sendiri karena bisnisku mencapai target. Sekarang benda itu terasa seperti bukti kejahatan. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, tapi kamarku terasa gelap. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi sekedar kecemburuan biasa. Mbak Nina sedang melakukan kampanye halus untuk menghancurkan reputasiku di mata keluarga. Dan yang paling menyakitkan, itu mulai berhasil. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahku hati-hati, setiap kata yang kuucapkan kuhitung nilainya, setiap tindakan kupikirkan konsekuensinya. Namun, sekeras apapun aku berusaha, racun-racun yang disebarkan Mbak Nina telah merasuk terlalu dalam. Kembali dari kantor suatu sore, Mas Chandra melemparkan tas kerjanya ke sofa dengan gaya yang tidak biasa. Biasanya dia akan menaruhnya dengan rapi di kursi kerja, atau setidaknya tersenyum ketika menyapa. Tapi hari ini, raut wajahnya gelap, alisnya bertaut seperti awan mendung sebelum hujan. "Kamu belanja lagi?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya datar namun mengandung sesuatu yang membuat tenggorokanku mengering. Aku berbalik dari kompor tempatku sedang memanaskan makan malam. "Maksudmu apa, Mas?" Dia mengeluarkan secari kertas dari saku celananya, sebuah bon belanja dari butik ternama. "Ini ada di tas kamu. 5 juta untuk satu blus?" Aku mengernyit. Itu bon dari 3 bulan lalu, ketika aku membeli setelan formal untuk presentasi penting dengan investor. Itu untuk keperluan bisnis, Mas. Presentasi dengan klien hotel bintang 5, kamu ingatkan? Yang aku ingat, sambutnya dengan nada yang mulai meninggi. Kamu bilang akan lebih berhemat setelah terakhir kita bicara tentang rencana punya anak. Udara di dapur tiba-tiba terasa pengap. Aku menatap wajah suamiku yang biasanya penuh pengertian, sekarang berkerut dalam ekspresi asing yang membuat dadaku sesak. "Mas Chandra," suaraku gemetar, "aku tidak mengerti. Selama ini kita selalu terbuka soal keuangan. Uang yang aku pakai itu dari penghasilanku sendiri, dan itu memang untuk keperluan profesi, potongnya, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku mendengar nada sinis dalam suaranya. Atau sekadar memuaskan gaya hidup? Nina bilang kamu sekarang jadi langganan beberapa butik di Plaza Senayan." Mendengar nama Mbak Nina disebut, darahku mendidih. Jadi ini lagi-lagi tentang omongan Mbak Nina? Kakiku melangkah mendekat. "Apa benar kamu lebih percaya kata-katanya daripada istrimu sendiri?" Dia berpaling, tangannya meremas-remas pelipisnya.
Ini bukan tentang percaya atau tidak, Dinda. Tapi fakta bahwa pengeluaranmu memang melonjak akhir-akhir ini. Fakta? Suaraku melengking tanpa kusadari. Atau fakta yang sudah dipelintir Mbak Nina? Kamu bahkan tidak mengecek dulu sebelum menuduhku. Ruang keluarga kami yang biasanya hangat sekarang terasa seperti medan pertempuran. Aku melihat matanya yang biasanya teduh sekarang berbinar dengan kemarahan yang tak biasa. Aku lelah, Dinda, desisnya tiba-tiba, suaranya parau. Lelah dengan semua drama ini. Setiap kali ada keluarga berkumpul, selalu saja ada cerita tentang sikapmu, tentang pemborosanmu. Aku terus membelamu, tapi aku tidak butuh pembelaan. Potongku. Air mata mulai mengalir deras. Yang aku butuh adalah suamiku percaya padaku. Bukan pada omongan orang yang jelas-jelas iri padaku. Diam yang menyakitkan mengisi ruangan. Mas Chandra menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Antara marah, kecewa, atau mungkin penyesalan. Aku butuh udara segar, ujarnya akhirnya, mengambil kunci mobil dari meja. Pintu depan terbanting ketika dia pergi, meninggalkanku sendirian di tengah dapur dengan makan malam yang mulai hangus di atas kompor. Aku merosot ke lantai, tubuhku gemetar seperti daun di tengah badai. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Mbak Nina. Dinda, kamu baik-baik saja? Barusan Chandra mampir ke sini, kelihatannya kesal banget. Jangan-jangan kalian bertengkar? Aku bisa bantu jelaskan ke dia kalau kamu memang perlu belanja buat bisnis. Aku melemparkan ponselku ke seberang ruangan hingga menghantam dinding. Tangisku pecah menjadi isakan yang tak terkendali. Inilah yang diinginkan Mbak Nina, memecah belah kami, membuat suamiku mempertanyakan setiap tindakanku, meragukan setiap kata-kataku. Dan yang paling menyakitkan, dia berhasil. Di luar, hujan mulai turun deras, menampar jendela-jendela rumah kami seperti cerminan dari badai dalam hatiku. Aku menatap makan malam yang sudah hangus, persis seperti pernikahan kami yang mulai rusak oleh racun-racun, halus seorang kakak ipar yang tak pernah bisa menerima kebahagiaanku. Pertengkaran dengan Mas Chandra meninggalkan luka yang dalam. Pagi itu, ketika aku membuka mata, sisi ranjangnya sudah kosong. Aku meraba spray yang dingin, dia tidak pulang semalam. Tubuhku terasa berat ketika beranjak dari tempat tidur, seperti membawa beban sebesar gunung di pundak. Di dapur, aku menemukan secangkir kopi dingin yang sudah tak beraroma di meja makan. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menusuk. Aku mencoba menelepon Mas Chandra, tapi ponselnya langsung masuk ke voicemail. Ketika aku membuka media sosial, sebuah foto membuat nafasku tersangkut. Mbak Nina baru saja mengunggah gambar dirinya bersama Mas Chandra di sebuah kafe. Dengan caption, sarapan dengan adik tersayang, curhat masalah keluarga sambil ngopi hangat. Tangannya terlihat menggenggam lengan Mas Chandra dengan posesif, senyumnya terlalu lebar untuk disebut tulus. Aku menatap layar ponsel sampai mataku perih. Tidak hanya dia telah berhasil memicu pertengkaran antara kami, sekarang dia juga pamer seolah dialah yang paling mengerti Mas Chandra. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap. Keluarga besar yang dulu hangat sekarang berubah sikap. Undangan arisan keluarga yang biasanya rutin kuterima kini menghilang. Saat aku mengunjungi rumah mertua di akhir pekan, sapaan hangat Bu mertua berubah menjadi anggukan dingin. Dinda datang, ucapnya singkat sebelum kembali fokus pada acara televisi. Aku duduk di kursi paling ujung ruang tamu, merasa seperti benda asing di rumah yang dulu pernah kusebut sebagai keluarga sendiri. Adik-adik iparku yang biasanya cerewet menyapaiku sekarang hanya melirik sebentar sebelum melanjutkan obrolan mereka. Mbak Nina datang kemudian, dengan tawa yang terlalu nyaring untuk sebuah ruangan yang tadi hening. "Oh, Dinda ada di sini rupanya," ujarnya sambil meletakkan beberapa kantung belanja bermerek di meja. "Aku baru saja dari butik langgananku. Kebetulan ada diskon besar-besaran."
Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai kaki, seolah membandingkan penampilanku yang sederhana hari ini dengan belanjaan mewahnya. Bu mertua langsung menghampirinya. "Wah, beli apa saja, Nina?" tanyanya penuh minat, suaranya jauh lebih hangat daripada saat menyapaiku tadi. Aku menyaksikan bagaimana Mbak Nina dengan lihai memamerkan barang-barang barunya, sambil sesekali melirik ke arahku. "Ini buat Chandra juga," ujarnya sambil mengeluarkan sebuah dompet kulit. Kasihan lihat dia masih pakai dompet yang sudah usang itu. Perkataannya seperti tamparan. Aku ingat persis hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Mas Chandra tahun lalu, dompet kulit yang dia sangat sukai. Tapi di mata Mbak Nina, itu layak untuk diganti. Ketika makan siang tiba, aku membantu menyiapkan meja. Tapi ketika aku hendak duduk di sebelah kursi yang biasanya kududuki, tempat di samping Mas Chandra, Mbak Nina sudah lebih dulu mengambil posisi itu. "Oh, maaf Dinda," ujarnya tanpa penyesalan. "Aku mau dekat sama Chandra soalnya ada banyak hal yang mau kubicarakan." Mas Chandra sendiri hanya diam. Matanya menghindari tatapanku. Aku akhirnya duduk di ujung meja yang jauh, menyaksikan bagaimana keluarga yang dulu ku kenal sekarang berubah total. Sepulang dari rumah mertua, aku mencoba mengajak Mas Chandra berbicara. "Mas, kita perlu bicara serius," kataku saat kami berada di mobil. Dia menghela napas panjang. "Aku lelah, Dinda. Lelah dengan semua drama ini." "Drama?" Suaraku gemetar. "Aku bukan yang menciptakan drama, Mas. Tapi kenapa kamu seperti tidak mau lagi mendengarkanku?" Dia memarkir mobil di pinggir jalan tiba-tiba. "Kamu tidak melihat masalahnya, ya?" Matanya penuh kekecewaan. "Seluruh keluargaku sekarang mempertanyakan pernikahan kita karena tingkahmu." "Tingkahku?" Aku terisak. "Atau karena fitnah Mbak Nina? Kamu benar-benar tidak melihat bagaimana dia sengaja menjatuhkanku." "Sudah, Dinda," potongnya kasar. "Jangan selalu menyalahkan Nina. Mungkin memang ada benarnya apa yang mereka katakan." Kata-katanya seperti pisau yang menancap tepat di jantungku. Aku membuka pintu mobil dan turun tanpa berpikir, berjalan menyusuri jalanan yang ramai dengan air mata yang mengalir deras. Malam itu, Mas Chandra tidak pulang. Aku menerima pesan singkat bahwa dia akan menginap di rumah orang tuanya. Pesan berikutnya datang dari Mbak Nina. "Dinda, kamu baik-baik saja? Chandra bilang kamu belum turun dari mobil tadi siang. Aku khawatir. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada." Aku menatap pesan itu lama sekali. Setiap kata terasa seperti racun yang dibungkus dengan kertas manis. Inilah yang diinginkannya, mengisolasi aku sepenuhnya, membuatku kehilangan suami, keluarga, dan akhirnya kepercayaan diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia hampir berhasil. Ketika aku berdiri di depan cermin kamar mandi, aku tidak lagi mengenali perempuan yang menatap balik padaku. Matanya yang dulu bersinar sekarang redup, pipinya yang dulu sering tersenyum sekarang kuyu. Aku meraih handuk dan menekannya ke wajahku, menahan isakan yang ingin meledak. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi rumah kami yang kini terasa begitu sunyi. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar perselisihan keluarga biasa. Ini adalah perang dingin yang dirancang untuk menghancurkanku secara perlahan. Dan aku tidak tahu lagi bagaimana harus melawan. Sepekan setelah kejadian di rumah mertua, hidupku terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Setiap langkah penuh kehati-hatian, setiap kata harus ditimbang 1000 kali. Mas Chandra memang akhirnya pulang, tapi kehadirannya terasa seperti bayangan asing yang mengisi rumah kami tanpa benar-benar ada. Dia tidur di kamar, tapi memalingkan badan ketika aku mencoba menyentuhnya. Dia makan masakanku, tapi mulutnya terkunci rapat dari obrolan ringan yang dulu selalu kami nikmati. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir pesanan online di ruang kerja kecilku, telepon berdering. Nama, Bu Mertua,
berkedip di layar, membuat jantungku berdegup kencang. "Halo, Bu," sambutku, berusaha menenangkan suara yang gemetar. "Dinda, besok ada acara arisan keluarga di rumah Tante Rini. Kamu jangan datang." Suaranya datar, tanpa basa-basi. Lidahku terasa kaku. "Ada apa, Bu?" "Kami semua sudah tahu kelakuanmu. Nina bilang kamu sering keluar malam dengan pria lain ketika Chandra sedang lembur." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menggenggam telepon erat-erat sampai jari-jariku memutih. "Bu, itu tidak benar. Siapapun yang bilang itu berbohong." "Sudah, Dinda," potongnya dingin. "Chandra sendiri yang melihat fotomu di kafe dengan pria itu. Lebih baik kamu introspeksi diri daripada menyalahkan orang lain." Sebelum sempat membela diri lagi, telepon sudah ditutup. Aku terkulai di kursi, kepala berdenyut kencang. Foto apa yang mereka maksud? Pria mana yang dimaksud? Malam itu, ketika Mas Chandra pulang kerja, aku langsung menghadangnya di pintu. "Apa maksudmu memberitahu keluargaku bahwa aku selingkuh?" Tanyaku langsung. Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa dengan kasar. "Aku tidak perlu memberitahu apapun. Fakta berbicara sendiri." "Fakta apa?" Aku mengejarnya ke kamar. "Kamu punya bukti atau hanya mendengar omongan Mbak Nina lagi?" Dia membalikkan badan dengan gerakan kasar, mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto. Gambar diriku sedang duduk di kafe bersama seorang pria berbaju kantor. "Itu Pak Hendra," aku hampir berteriak. "Klien bisnisku yang mau memesan seragam karyawan. Kamu tahu itu, kan? Dia bahkan pernah mampir ke rumah kita." Jam 10 malam. "Dinda," suaranya melengking. "Rapat bisnis sampai larut malam? Apa kamu menganggap aku bodoh?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia baru bisa ketemu malam itu karena terbang dari luar kota. "Aku sudah bilang ini ke kamu minggu lalu." "Yang aku ingat," sambutnya dengan mata berapi-api, "kamu bilang meetingnya siang hari." Aku menatapnya tak percaya. "Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu salah dengar atau tiba-tiba sesuatu terlintas di benakku. Atau ada yang sengaja memberi informasi salah padamu." Wajahnya berkerut. "Selalu saja kamu menyalahkan Nina. Tidak pernah sekalipun kamu mengakui kesalahanmu sendiri." Percakapan kami berubah menjadi pertengkaran sengit yang berakhir dengan Mas Chandra mengemasi koper kecil dan pergi menginap di hotel. Ketika pintu depan terbanting, aku merosot ke lantai, air mata mengalir deras. Ponselku bergetar. Pesan dari Mbak Nina. "Dinda, aku dengar kamu dan Chandra bertengkar lagi. Aku cuma ingin bilang, mungkin kamu harus lebih berhati-hati bertemu pria lain. Chandra itu pencemburu, kamu tahu kan?" Aku hampir melempar ponselku ke dinding. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Aku membuka galeri fotoku dan mencari-cari sesuatu. Lalu aku menemukannya. Foto yang sama yang diperlihatkan Mas Chandra, tapi versi lengkapnya yang memperlihatkan meja penuh dokumen kontrak dan 2 stafku yang duduk di sebelah kami. Dengan gemetar, aku mengirim foto itu ke Mas Chandra disertai pesan. "Ini foto aslinya. Coba kamu perhatikan baik-baik siapa yang memotong bagian ini dan memberikannya padamu." Tak sampai 5 menit, teleponku berdering. Suara Mas Chandra terdengar serak. Aku tidak tahu foto ini sudah diedit." "Aku tahu siapa yang melakukannya," bisikku pelan. "Pertanyaannya, apakah kamu akan terus percaya padanya atau mulai mendengarkan istrimu?" Diam yang panjang menyambut pertanyaanku sebelum akhirnya dia berkata, "Aku akan pulang. Kita perlu bicara." Ketika aku menutup telepon, mataku tertuju pada jam dinding, sudah hampir tengah malam. Tapi untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, ada secercah harapan bahwa kebenaran mungkin akhirnya akan terungkap. Malam itu, waktu berjalan dengan lambat seperti tetesan madu yang kental.
Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku menggenggam erat foto lengkap pertemuanku dengan Pak Hendra, bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa selama ini aku difitnah. Suara jam dinding berdetak keras di telingaku, menandai setiap detik penantian akan kedatangan Mas Chandra. Ketika akhirnya pintu depan terbuka, tubuhku menegang. Langkah kakinya yang biasanya mantap sekarang terdengar ragu-ragu, seolah setiap langkah di ubin adalah keputusan yang harus dipikirkan matang. Dia muncul di ambang pintu kamar dengan wajah yang kusut, matanya merah dan bingung seperti anak kecil yang baru tersadar dari mimpi buruk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ujarnya pelan, suaranya serak oleh emosi yang tertahan. Aku menggeser badan, memberi ruang di sebelahku. Duduklah, Mas. Mari kita bicara seperti dua orang dewasa yang saling mencintai. Dia duduk dengan jarak yang sengaja dibuat, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak lagi menjauh seperti minggu-minggu sebelumnya. Tangannya yang biasanya hangat sekarang terasa dingin ketika tanpa sengaja menyentuh tanganku. Dinda, tentang foto itu. Dia menghela napas panjang. Nina memberikannya padaku minggu lalu. Katanya dapat dari temannya yang kebetulan melihatmu di kafe. Apa kamu tidak berpikir aneh? Tanyaku perlahan, berusaha menahan getar di suaraku, bahwa selalu ada teman atau saksi yang kebetulan melihatku berbuat salah. Dia menggosok-gosok pelipisnya dengan jari yang gemetar. Aku lelah, Din. Lelah dengan semua kebohongan ini. Tapi yang paling membuatku malu adalah suaranya tercekat. Aku lebih percaya pada orang lain daripada istriku sendiri. Pengakuannya itu seperti pisau tajam yang menusuk jantungku. Pedih, tapi juga membebaskan. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan kelegaan. Selama ini, lanjutnya dengan suara bergetar, Mbak Nina selalu bilang dia ingin membantu. Katanya dia khawatir aku akan terluka. Tapi sekarang kamu mulai melihat polanya. Sambungku lembut. Dia mengangguk pelan, matanya menatap lantai seolah malu bertemu dengan pandanganku. Aku harus memeriksa HP-ku setiap hari. Selalu ada pesan darinya yang berisi kekhawatiran tentangmu. Tentang bagaimana kamu boros, tentang bagaimana kamu tidak peduli padaku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya sesuatu yang selama ini mengganjal. Mas, kamu ingat tidak, kapan persisnya semua ini mulai? Dia mengernyit, mencoba mengingat. Setelah acara ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, ketika kamu memamerkan mobil barumu pada keluarga. Sekarang puzzle itu mulai menyatu. Mbak Nina memang selalu cemburu, tapi intensitasnya meningkat setelah bisnisku benar-benar sukses. Setelah aku bisa membeli rumah yang lebih bagus, mobil yang lebih mewah, semua hal yang tidak bisa dia miliki meski sudah menikah lebih lama. Aku ingin memperbaiki semua ini, ujar Mas Chandra tiba-tiba, tangannya sekarang mencari genggamanku. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Seluruh keluargaku sudah memandangmu dengan cara tertentu. Aku menatapnya lama, melihat keraguan dan penyesalan di matanya yang biasanya begitu tegas. Kita mulai dengan saling jujur, bisikku, dan kita hadapi ini bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, kami tidur berpelukan. Tapi kedamaian itu rapuh, seperti lapisan es tipis di atas danau yang bisa retak kapan saja. Karena meski Mas Chandra mulai melihat kebenaran, Mbak Nina tidak akan tinggal diam. Aku bisa merasakannya dalam tulangku, badai belum usai. Dan ketika fajar menyingsing, telepon Mbak Nina berdering. Aku melihat layar ponsel Mas Chandra yang bergetar di meja samping tempat tidur. Pesannya terlihat jelas meski tanpa membuka. Chandra, kita perlu bicara. Ada hal penting tentang Dinda yang tidak bisa kusampaikan lewat pesan. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menyapu wajahku yang bengkak karena semalaman menangis. Mas Chandra sudah pergi kerja,
meninggalkan bekas kopi di meja dan spray yang berantakan di sisi ranjangnya. Pesan Mbak Nina tadi malam masih menggelayut di pikiranku, seperti asap hitam yang mengepul setelah kebakaran. Aku meraih ponselku dengan gemetar, membuka galeri foto dan menggulir mundur ke gambar-gambar beberapa bulan lalu, ketika senyum kami masih lebar, ketika pelukan Mas Chandra masih hangat tanpa keraguan. Foto-foto itu terasa seperti milik orang lain, seperti potongan kehidupan yang bukan lagi milikku. Aku tidak tahan lagi, bisikku pada bayanganku di cermin kamar mandi. Air mataku sudah habis, yang tersisa hanya mata merah dan hati yang hancur berkeping-keping. Telepon berdering, mengagetkanku. Nama Maya, sahabatku sejak SMA, muncul di layar. "Din, kamu masih hidup?" Suaranya langsung menohok tanpa basa-basi. Aku mencoba menahan isakan yang tiba-tiba mendesak keluar. Aku tidak tahu lagi, Maya. Keluarlah sekarang. Aku jemput di depan rumahmu dalam 30 menit. Bawa baju renang. Sebelum sempat protes, telepon sudah ditutup. Kolam renang di Villa Maya sepi di hari kerja ini. Air jernih kebiruan memantulkan sinar matahari yang terik, kontras dengan kegelapan dalam diriku. "Aku akan menceraikannya," ujarku tiba-tiba, kaki mengayun-ayun di tepi kolam. Aku lelah diperlakukan seperti penjahat di rumah sendiri. Maya menyelam muncul di hadapanku, air mengalir dari rambut pendeknya. Lalu membiarkan si ular berbisa itu menang. Aku melemparkan handuk ke wajahnya. "Ini bukan kompetisi, Maya. Pernikahanku hancur, keluarganya membenciku, dan suamiku." Suaraku tercekat. Suamiku lebih percaya pada mereka daripada padaku. Maya mendekat, tangannya yang dingin karena air menggenggam bahuku. "Dengar, Dinda. Aku mengenalmu 15 tahun. Kamu bukan perempuan yang mudah menyerah. Aku sudah berusaha," teriakku, suara bergema di sekitar kolam. "Aku sudah mencoba berbicara, mencoba membuktikan, mencoba. Tapi kamu belum melawan," potongnya, matanya tajam. "Selama ini kamu hanya bertahan, hanya membela diri. Kapan kamu akan menyerang balik?" Pertanyaannya menggantung di udara seperti pisau yang berputar lambat. Aku menatap air di kolam, melihat bayanganku yang terdistorsi oleh riak kecil. Aku tidak seperti dia. Aku tidak bisa memutar fakta, tidak bisa memanipulasi orang. "Kamu punya bukti, Selamaya. Bukti bahwa dia berbohong. Yang kamu butuhkan adalah strategi untuk membeberkan semuanya sekaligus." Dia menyelam lagi, meninggalkanku dengan pikiran yang tiba-tiba berputar kencang. Mungkin Maya benar. Selama ini aku terlalu fokus pada pertahanan, pada membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi tidak pernah benar-benar mengekspos kebusukan di balik semua fitnah ini. Malam itu, ketika Mas Chandra pulang, aku tidak lagi duduk termenung di kamar. Aku menyambutnya di meja makan dengan makan malam lengkap dan senyum yang sudah lama tidak kuperlihatkan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya ragu, matanya menyapu ruangan seolah mencari tanda-tanda keanehan. Aku mengisi gelasnya dengan jus jeruk segar. "Aku sudah berpikir, Mas. Mungkin ada benarnya juga yang dikatakan keluargamu." Garpu di tangannya berhenti bergerak. "Apa maksudmu?" "Selama ini aku terlalu egois," ujarku, menunduk seolah malu. "Terlalu fokus pada pekerjaan sampai mengabaikan perasaanmu. Aku ingin berubah." Matanya berkerut, tapi ada sedikit kelegaan di bahunya yang turun. Aku senang mendengarnya, Din. "Aku ingin mengundang keluargamu untuk makan malam besok," tambahku cepat sebelum keberanianku hilang. "Sebagai permintaan maafku." Dia mengangguk perlahan, mungkin terlalu terkejut untuk menolak. "Baik, aku akan beritahu mereka." Ketika Mas Chandra tertidur nanti, dengan perut kenyang dan hati yang sedikit lebih tenang,
Aku akan membuka laptopku dan mulai merencanakan pertarungan terbesarku. Besok malam, di meja makan ini, semua kebohongan Mbak Nina akan terbongkar. Atau aku yang akan hancur sepenuhnya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku berdiri di depan lemari pakaian, jari-jariku menyentuh satu persatu gaun yang tergantung rapi. Biasanya aku memilih pakaian sederhana untuk acara keluarga, tetapi hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pertempuran. Aku akhirnya memilih blazer biru navy dengan kemeja putih di dalamnya, tampilan yang profesional namun tetap anggun. Warna biru itu sengaja kupilih karena menurut psikologi warna, biru navy memberikan kesan tegas dan dapat dipercaya. Aku bahkan memoles kuku dengan warna merah hati yang kalem, sesuatu yang jarang kulakukan. Maya datang sebelum siang dengan membawa sebuah tas kecil berisi senjata, kami, flash disk berisi rekaman percakapan, screenshot pesan-pesan Mbak Nina yang kontradiktif, dan beberapa dokumen penting lainnya. "Kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Maya sambil menyerahkan tas itu. Matanya berbinar dengan campuran kekhawatiran dan semangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mencoba cara halus. Sudah mencoba diam. Sudah mencoba memaafkan. Sekarang saatnya untuk berdiri dan melawan. Jam menunjukkan pukul 6 sore ketika keluarga besar mulai berdatangan. Mbak Nina adalah yang pertama tiba, dengan gaun merah menyala yang seolah ingin menarik semua perhatian. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan penuh kemenangan, yakin bahwa ini adalah pertanda kekalahanku. "Dinda," sambutnya dengan nada manis, "akhirnya kamu sadar juga ya?" Aku tersenyum tipis sambil menyambut tangannya yang dingin. "Iya, Mbak. Aku sudah banyak belajar belakangan ini." Mas Chandra berdiri di dekat pintu, wajahnya bercampur antara harap dan was-was. Dia tidak tahu rencanaku sebenarnya, hanya mengira ini adalah acara permintaan maafku pada keluarga. Ketika semua orang sudah duduk di meja makan yang kuhias khusus, dengan lilin-lilin kecil dan bunga segar di tengahnya, aku berdiri dengan gelas di tangan. "Pertama-tama, terima kasih sudah datang," mulaku dengan suara yang sengaja kubuat tegas namun hangat. "Aku mengundang kalian semua hari ini bukan hanya untuk makan malam, tapi juga untuk membersihkan semua kesalahpahaman yang terjadi selama ini." Mbak Nina tersenyum puas, mengira ini akan menjadi pengakuan kekalahanku. "Aku punya presentasi kecil," lanjutku, mengambil remote control dan menyalakan TV besar di ruang tamu. Wajah Mbak Nina berubah ketika slide pertama muncul. Foto percakapan WhatsApp antara dia dan temannya yang merencanakan untuk memfitnahku. Suasana di ruangan itu langsung berubah. "Ini..." Suaranya tiba-tiba tinggi. "Ini palsu. Ini rekayasa Dinda." Aku tidak menjawab, hanya beralih ke slide berikutnya. Rekaman suara di mana Mbak Nina dengan jelas mengatakan pada adiknya bahwa dia akan menghancurkan pernikahan Chandra karena tidak melihat Dinda lebih sukses. Ruang makan yang tadinya penuh dengan aroma sedap makanan sekarang dipenuhi oleh keheningan yang mematikan. Wajah Bu mertua pucat, tangan di mulutnya yang terbuka. "Dan ini," ujarku dengan tenang, "adalah rekaman CCTV dari kafe tempat aku difoto, berselingkuh." Layar menunjukkan Mbak Nina membayar seseorang untuk memotretku dari sudut tertentu. Suami Mbak Nina berdiri tiba-tiba, kursinya terjatuh dengan suara keras. "Nina, apa benar semua ini?" Mbak Nina seperti ular yang terpojok. Matanya liar melihat ke sekeliling, mencari celah untuk kabur atau alasan baru. Ini semua diambil di luar konteks. Aku hanya..." "Cukup, Nina," suara Mas Chandra mengguncang ruangan. "Sudah cukup dustamu." Tapi aku belum selesai. "Slide terakhir," ujarku sambil menekan tombol. Sebuah tabel perbandingan muncul. Di satu sisi daftar pengeluaran Mbak Nina untuk barang mewah selama setahun terakhir, di sisi lain pengeluaranku yang jauh lebih sederhana. "Ini rekening bank dan kartu kredit asli," tambahku sambil meletakkan dokumen di meja. "Bukan aku yang boros, Mbak Nina.
Justru kamulah yang menghabiskan uang keluarga untuk gaya hidup, sementara aku dan Chandra hidup sesuai kebutuhan. Ruang itu meledak dalam kekacauan. Suami Mbak Nina marah besar, Bu mertua menangis, adik-adik iparku saling pandang dengan syok. Dan di tengah semua itu, aku hanya berdiri, akhirnya bebas dari beban yang kupikul selama berbulan-bulan. Kebenaran telah berbicara. Suara gaduh dalam ruangan itu seperti gelombang pasang yang tak kunjung reda. Mbak Nina berdiri terpaku di tengah ruang makan, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat seperti lilin, bibirnya gemetar membentuk kata-kata yang tak keluar. Matanya yang tajam itu kini liar bagai tikus terjepit, melirik ke segala arah mencari jalan keluar yang tak ada. Aku tidak. Suaranya parau, terdengar kecil di tengah gemuruh suara keluarga yang saling bersahutan. Rico, adik bungsunya yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dengan wajah merah. Padam. Sudah cukup. Nina, aku lelah menyimpan ini semua. Dari sakunya, dia mengeluarkan ponsel dan menekan tombol putar. Suara Mbak Nina yang jelas terdengar dari speaker. Dinda itu cuma laki bitch. Rico, bisnisnya sukses karena kebetulan. Aku harus bikin Chandra sadar bahwa dia tidak pantas dapat istri seperti itu. Ruang itu mendadak senyap. Bahkan detak jam dinding seolah terdengar jelas. Bu mertua yang selama ini menjadi pendukung utama Mbak Nina terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram tepi meja seperti akan pingsan. Apa yang telah kau lakukan, Nina? Suara Bu mertua bergetar. Air mata mengalir di wajahnya yang mulai keriput. Mbak Nina seperti patung yang retak. Kakinya goyah, lalu tiba-tiba ia berlutut di lantai. Tangannya meraih ujung kebaya Bu mertua. Bu, aku tidak bermaksud. Mas Chandra berdiri di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku bisa merasakan getaran emosi yang mengalir dari tubuhnya. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa bersalah yang dalam karena telah meragukanku. Selama berbulan-bulan kau menghancurkan istriku. Suara Mas Chandra rendah namun penuh daya. Kau memfitnahnya, mengisolasi dia dari keluarga, bahkan hampir merusak pernikahan kami. Untuk apa, Nina? Hanya karena iri. Mbak Nina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Namun yang kutangkap bukan penyesalan, melainkan kemarahan yang tertahan. Kau tidak mengerti, Chandra. Kau selalu dimanja. Dapat segalanya. Termasuk istri sempurna dengan uangnya yang berlimpah. Suaminya sendiri, yang selama ini diam di sudut ruangan, tiba-tiba melangkah maju dengan wajah yang berubah total. Dan kau pikir dengan menjatuhkan Dinda akan membuat kita kaya. Suaranya melengking, tak lagi seperti suami yang penurut selama ini. Kau yang menghabiskan uang kita untuk tas-tas mewah, sementara tagihan sekolah anak kita menumpuk. Aku terkejut melihat perubahan drastis ini. Selama ini aku mengira suami Mbak Nina adalah bagian dari persekongkolannya, tetapi ternyata dia juga korban. Mbak Nina tertawa getir, air matanya bercampur riasan yang mulai luntur. Kalian semua berpura-pura suci. Ibu yang selalu membandingkan aku dengan Dinda. Chandra yang selalu jadi anak emas. Dan Dinda. Matanya yang merah menatapku penuh kebencian. Dinda yang dapat segalanya tanpa usaha. Aku ingin membela diri, tapi tiba-tiba rasa kasihan muncul melihat kehancuran di depan mata. Wanita ini bukan lagi musuh yang menakutkan, melainkan orang yang tersiksa oleh keirihatiannya sendiri. Bu mertua tiba-tiba menampar mejanya. Cukup. Suaranya mengguncang ruangan. Aku tidak menyangka anak kandungku sendiri bisa sejahat ini. Dia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Dinda, aku tidak tahu harus bagaimana meminta maaf. Mbak Nina terduduk lemas di lantai, seolah semua tulang dalam tubuhnya patah. Kebohongannya yang bertumpuk selama ini, akhirnya runtuh menimpanya sendiri. Dan di tengah kehancuran itu,
Aku menyadari sesuatu yang pahit, tak ada yang menang di sini. Hanya ada keluarga yang retak dan luka-luka yang butuh waktu lama untuk sembuh. Udara di ruang tamu terasa berat, seperti sesaat sebelum badai melanda. Mbak Nina masih terduduk di lantai, tubuhnya menggigil meski tanpa air mata lagi. Riasannya yang biasanya sempurna kini lumer membentuk garis-garis hitam di wajahnya, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Suaminya berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya keras seperti batu, sebuah ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya dari pria yang biasanya begitu penurut itu. Bu mertua perlahan bangkit dari kursinya, tubuhnya yang kecil tiba-tiba terlihat sangat renta. Tangannya yang berkeriput meraih bahuku dengan genggaman yang mengejutkan kuat. "Dinda, anakku." Suaranya pecah, mata berkaca-kaca memandangku dengan penyesalan yang dalam. Ibu tidak pantas memanggilmu anak. Setelah semua yang terjadi, aku menahan gejolak di dadaku. Di sudut mataku, kulihat Mas Chandra berdiri kaku, rahangnya mengeras seperti sedang menahan amarah yang masih bergolak. Tidak ada maaf untuk perbuatan Nina. Suara Pak Mertua tiba-tiba mengguncang ruangan. Beliau yang biasanya diam dan menghindari konflik ini, berdiri tegak dengan wajah merah padam. Mengadu domba saudara sendiri, memfitnah menantu perempuan kita, ini kejahatan. Mbak Nina mengangkat kepalanya perlahan. "Ayah." "Diam," bentak Pak Mertua dengan suara yang membuat semua orang terkejut. "Kau bukan lagi anakku hari ini. Keluarga kita hancur karena ulahmu." Suaminya, Mas Agung, akhirnya berbicara dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. "Aku bawa pulang Nina sekarang. Kami butuh waktu." Mbak Nina mencoba meraih tangan suaminya, tetapi dihindari dengan gerakan kasar. "Agung, kamu tidak bisa." "Bisa," potongnya pendek. "Aku sudah mentolerir banyak hal, Nina. Tapi memfitnah orang lain? Menghancurkan keluarga sendiri?" Dia menggeleng, wajahnya berubah dingin. "Pulang. Sekarang." Aku menyaksikan dengan perasaan campur aduk saat Mbak Nina dibimbing berdiri oleh suaminya, tubuhnya limbung seperti orang mabuk. Saat melewati kami, mataku tak sengaja bertemu dengannya, dan untuk sesaat, kulihat bukan lagi wanita licik yang kukenal, melainkan seseorang yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Pintu depan tertutup dengan bunyi yang final. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan sesekali isak tangis Bu mertua. Mas Chandra tiba-tiba menarik kursi dan duduk bersandar. Tangannya menutupi wajah. Aku hampir kehilangan istriku karena kebodohanku sendiri." Suaranya parau, penuh penyesalan. Aku mendekatinya, meletakkan tangan di pundaknya yang tegang. "Kita semua terkecoh, Mas." Bu mertua tiba-tiba berjalan ke kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. "Dinda," ujarnya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung mutiara peninggalan neneknya. "Ini untukmu. Sebagai permintaan maaf kami, sebagai tanda bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini." Aku terkejut. "Bu, aku tidak bisa." "Terimalah," desak Pak Mertua dengan suara tegas namun hangat. "Kau yang berhak mewarisi ini, bukan Nina." Di tengah keheningan itu, Riko tiba-tiba bersuara. "Aku punya rekaman lain," ujarnya sambil mengeluarkan ponselnya. Nina juga meminjam uang dari banyak keluarga besar untuk menutupi hutang-hutangnya. Satu persatu kebohongan Mbak Nina terungkap seperti lapisan bawang yang dikupas. Hutang di beberapa leasing, kartu kredit yang nyaris macet, bahkan pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan warisan lebih awal. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan betapa dalamnya lubang yang digali Mbak Nina untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi sekadar iri atau cemburu, ini adalah kehancuran moral yang menyedihkan. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang dan rumah kami kembali sepi, aku dan Mas Chandra duduk di teras belakang memandang bintang. Tangannya menggenggam erat tanganku, seolah takut aku akan hilang.
Kamu tidak akan pergi, kan? Tanyanya pelan, suaranya rentan seperti anak kecil. Aku memandang bulan purnama yang bersinar terang di langit. Tidak, Mas. Kita akan melalui ini bersama. Tapi di sudut hatiku, ada pertanyaan yang masih menggantung. Akankah keluarga ini benar-benar bisa pulih setelah semua yang terjadi? Dan bagaimana nasib Mbak Nina selanjutnya? Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berada dalam pusaran angin yang perlahan mereda. Kabar tentang kehancuran Mbak Nina menyebar di lingkungan keluarga, seperti api dalam sekam. Awalnya aku tidak ingin mendengar apapun tentangnya, tapi kebenaran itu tetap merembes masuk melalui celah-celah percakapan yang tak sengaja terdengar. Suatu sore, ketika aku sedang mengecek stok di gudang kecil belakang rumah, Riko meneleponku. Suaranya terdengar gugup di ujung telepon. Dinda, kamu tahu tentang bisnis travel Mbak Nina? Aku berhenti memeriksa kardus yang sedang kubuka. Yang di bilangan kemang itu? Kenapa? Tutup, ujarnya singkat. Bukan cuma tutup biasa, tapi bangkrut total. Ada kabar dia memalsukan dokumen perjalanan, menipu klien dengan paket fiktif. Tanganku yang memegang telepon berkeringat dingin. Apa buktinya? Polisi sudah menyita berkas-berkasnya kemarin. Lanjut Riko dengan suara berbisik. Aku dengar dari teman di kepolisian sektor setempat. Yang lebih parah, uangnya dipakai untuk bayar hutang judi online suaminya. Ini seperti potongan puzzle yang tiba-tiba menyusun gambaran utuh. Selama ini aku mengira Mbak Nina hanya iri pada keberhasilanku, tapi ternyata kehidupannya sendiri sudah di ujung tanduk. Mas Chandra pulang malam itu dengan wajah pucat. Tanpa banyak bicara, dia meletakkan amplop coklat di atas meja makan. Ini dari kantor pengacara keluarga, ujarnya dengan suara datar. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya adalah dokumen gugatan hukum dari beberapa klien Mbak Nina yang merasa ditipu. Nominalnya membuat mataku terbelalak, hampir 2 miliar rupiah. Mas. Ucapku pelan, tak tahu harus berkata apa. Dia duduk di depanku, tangannya menutupi wajah. Aku tidak bisa membantunya, Din. Tidak setelah semua yang dia lakukan padamu. Suaranya pecah. Tapi dia tetap saudara perempuanku. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya, membiarkan tanganku menutupi tangannya yang dingin. Kita tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan, Mas. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Malam itu, ketika Mas Chandra sudah terlelap, aku membuka laptop dan mulai menelusuri jejak digital bisnis Mbak Nina. Review-review terbaru di platform wisata penuh dengan keluhan. Foto-foto bukti transfer tanpa balasan paket wisata yang dijanjikan. Bahkan ada thread panjang di forum pengaduan konsumen dengan puluhan korban. Di antara semua itu, ada satu nama yang terus muncul, PT Sejahtera Mandiri, perusahaan leasing yang katanya sedang mengejar Mbak Nina karena tunggakan pembayaran mobil mewahnya. Hujan deras mengguyur kota sepanjang hari, menciptakan irama monoton di atap rumah yang seolah berdetak mengikuti kegelisahan di dadaku. Aku duduk di balkon belakang, menatap genangan air yang semakin meluas di halaman, sambil memegang erat secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Telepon dari Mbak Nina kemarin masih terngiang-ngiang di kepalaku, membawa serta pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting keras memecah kesunyian. Aku bergegas ke dalam, dan yang kulihat membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Mas Agung, suami Mbak Nina, berdiri di teras depan dengan wajah basah oleh air hujan dan mungkin juga air mata. Bajunya yang rapi kini kusut, matanya merah sembab, dan tangannya menggenggam setumpuk dokumen yang lembab di ujungnya. Dinda, suaranya parau, seperti orang yang sudah berteriak terlalu lama. Aku butuh tempat untuk berpikir. Aku segera mempersilakannya masuk, mengambil handuk hangat dari kamar mandi, dan menyuguhkannya kopi hitam pekat yang langsung dia teguk tanpa menunggu dingin. Mas Agung, apa yang terjadi?
Tanyaku pelan, duduk di seberangnya di meja makan. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan deretan notifikasi bank, transfer keluar dalam jumlah besar ke beberapa akun yang tidak dikenal. Selama ini Nina bilang uangnya dipakai untuk modal bisnis. Ujarnya, suaranya pecah. Tapi ternyata, dia mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan dokumen basah itu, sebuah laporan transaksi dari situs judi online. Dia membayar hutangku. Hutang yang seharusnya sudah lunas tahun lalu. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Kamu main judi. Wajahnya berkerut menahan malu. Dulu, saat awal-awal menikah, aku berhenti total setelah Nina tahu dan marah besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Atau itu yang kukira. Satu persatu, Mas Agung menceritakan bagaimana Mbak Nina ternyata terus membayar hutang judinya secara diam-diam, dengan uang bisnis mereka, dengan meminjam dari keluarga, bahkan dengan menggadaikan perhiasan simpanan. Dia bilang padaku bisnisnya rugi karena pandemi, lanjutnya sambil menatap kosong ke dinding. Tapi kemarin aku dapat telepon dari debt collector. Mereka menagih 500 juta untuk hutang judi yang katanya sudah lunas. Aku duduk diam, mencerna semua informasi ini. Tiba-tiba banyak hal menjadi masuk akal. Kenapa Mbak Nina begitu obsesif dengan kekayaanku? Kenapa dia begitu nekat menjatuhkanku? Dia bukan hanya iri, tapi juga terdesak. Agung, kamu harus melaporkan ini ke polisi. Saranku setelah lama berpikir. Dia menggeleng keras. Itu istriku, Dinda. Ibu anak-anakku. Air mata mulai mengalir di pipinya yang sudah mulai berkerut. Tapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Rumah kita sudah digadaikan. Mobil dijual. Sekolah anak-anak. Suara tangisnya yang tertahan memecah kesunyian rumah kami. Di luar, hujan masih turun deras, seolah menyamarkan isak tangis seorang suami yang dikhianati, seorang ayah yang gagal melindungi keluarganya. Aku ingin membencinya. Orang ini adalah bagian dari alasan mengapa pernikahanku hampir hancur. Tapi yang kulihat sekarang hanya seorang manusia yang patah, yang mungkin sama-sama menjadi korban dari lingkaran kebohongan Mbak Nina. Tinggal di sini dulu, ujarku akhirnya. Aku akan telepon Chandra. Kita akan cari solusi bersama. Tapi sebelum sempat aku mengambil ponsel, pintu depan terbuka lagi. Mas Chandra berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, payungnya masih meneteskan air. Aku baru dapat telepon dari kantor polisi, ujarnya dengan suara serak. Nina ditahan. Terlibat penipuan investasi. Ruang tamu kami tiba-tiba terasa sangat kecil, udara di dalamnya sesak oleh kebenaran-kebenaran pahit yang terus bermunculan. Di tengah keheningan itu, hanya terdengar suara hujan yang tak henti-hentinya menghantam atap, seperti tangisan langit untuk semua kehancuran yang terjadi di bawahnya. Malam itu, setelah Mas Agung pergi dengan janji akan menghadapi masalahnya sendiri, rumah kami terasa seperti kapal yang baru saja melewati badai hebat. Mas Chandra duduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk seperti memikul beban yang tak terlihat. Mataku tak lepas darinya, mengamati setiap tarikan napas berat yang keluar dari mulutnya, setiap kerutan di dahinya yang semakin dalam. Aku duduk di sebelahnya, perlahan meraih tangannya yang dingin. Mas. Panggilku lembut, mencoba menembus dinding pikirannya yang tebal. Dia menoleh, matanya yang biasanya penuh keyakinan kini redup seperti lampu yang kehabisan tenaga. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Din, ujarnya, suaranya parau. Selama ini aku buta. Buta oleh kepercayaan buta pada saudara kandung sendiri, buta oleh ego yang tidak mau melihat kebenaran. Angin malam berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan seharian. Aku menarik napas dalam-dalam, menyerap keberanian dari udara yang segar itu. Kita semua pernah salah, Mas. Bisikku, jemariku kini berpelukan dengan erat.
Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bangkit bersama. Dia memandangku lama, matanya menyelami setiap garis wajahku seperti mencoba mengukirnya dalam ingatannya. Setelah semua yang terjadi, setelah semua sakit yang kau alami karena keluarganku, kau masih bisa berkata seperti itu. Sebelum sempat menjawab, air mataku sudah mengalir deras. Karena aku mencintaimu, Chandra. Dan cinta itu memilih untuk memaafkan. Dia menarikku dalam pelukan erat, wajahnya terkubur di bahuku. Aku bisa merasakan kehangatan air matanya membasahi bajuku. Aku berjanji, tidak akan ada lagi keraguan antara kita. Tidak akan ada lagi orang ketiga yang bisa memecah belah kita. Pagi harinya, kami bangun dengan perasaan yang berbeda. Matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela, menari-nari di lantai kayu seperti membawa harapan baru. Mas Chandra sudah bangun lebih dulu, dan aroma kopi segar menyeruak dari dapur. Aku menemukannya sedang menyiapkan sarapan, telur mata sapi dengan roti panggang. Sederhana tapi penuh makna karena ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia melakukan hal seperti ini untukku. Selamat pagi, sayang, ucapnya sambil mencium keningku. Ada kelembutan dalam sikapnya yang belum kulihat sejak masa awal pernikahan kami. Kami makan sarapan dengan percakapan ringan tentang rencana akhir pekan, tentang bisnisku yang mulai merambah pasar baru, tentang proyek kantornya yang akan segera selesai. Normalitas yang sederhana ini terasa begitu berharga setelah badai yang kami lalui. Di tengah obrolan, tangannya meraih tanganku di atas meja. Aku sudah telepon orang tuaku pagi tadi, ujarnya tiba-tiba. Aku bilang, tidak ada lagi toleransi untuk sikap mereka yang memihak Nina selama ini. Aku terkejut. Kamu tidak perlu. Tidak, Din. Ini perlu, potongnya tegas. Aku sudah terlalu lama membiarkan mereka memperlakukanmu tidak adil. Itu berakhir sekarang. Ada api baru di matanya, sebuah ketegasan yang membuatku jatuh cinta padanya kembali seperti pertama kali dulu. Minggu itu kami habiskan dengan memperbaiki setiap keretakan dalam hubungan kami. Malam-malam yang dulu diisi dengan diam dan saling menjauh, kini diisi dengan obrolan panjang sampai larut. Sentuhan-sentuhan kecil yang sempat hilang, kini kembali seperti oase di padang gurun. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman dekat rumah, Mas Chandra tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangku kayu. Ini tempat pertama kali aku menyadari aku mencintaimu, ujarnya sambil tersenyum, matanya berbinar mengenang. Aku tertawa. Yang aku ingat malah kamu terlalu gugup sampai menumpahkan es krim di celanamu. Dia memelukku dari belakang, bibirnya mendekat di telingaku. Terima kasih sudah tidak menyerah pada kita. Di kejauhan, awan gelap masih mengumpul di cakrawala, pertanda bahwa mungkin masih ada hujan yang harus kami hadapi. Tapi kali ini, kami akan menghadapinya bersama, dengan tangan yang tak lagi terlepas. Hari-hari berikutnya mengalir dengan tenang seperti sungai yang kembali ke jalurnya setelah banjir besar. Bisnisku mulai berkembang pesat, dan hubunganku dengan Mas Chandra lebih hangat dari sebelumnya. Bahkan keluarga besarnya perlahan mulai membuka pintu rekonsiliasi, meski masih ada rasa canggung yang tersisa. Namun, di balik semua kedamaian ini, bayangan Mbak Nina masih sesekali muncul dalam obrolan singkat atau berita sepintas dari Riko. Suatu sore yang gerah, ketika aku sedang memeriksa stok di gudang belakang rumah, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal terpampang di layar, tapi ada firasat dalam dadaku yang mengatakan ini penting. Halo, sambutku dengan suara hati-hati. Dinda. Suara di seberang sana begitu lemah dan parau, hampir tidak bisa kukenali. Ini Nina. Tanganku yang memegang telepon gemetar. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di kantor polisi, dan ini pertama kalinya dia menghubungiku langsung. Apa yang kamu inginkan, Nina? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar meski jantung berdegup kencang. Diam sejenak, lalu terdengar suara terisak-isak. Aku,
Aku butuh bantuanmu. Bisnisku hancur. Agung mengajukan cerai. Keluarga tidak mau tahu. Suaranya pecah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata, mencerna kata-katanya. Di kepalaku, bayangan semua kejahatan yang pernah dia lakukan padaku bergerak seperti film bisu. Tapi di telingaku, yang terdengar hanya suara seorang wanita yang hancur. Seorang manusia yang telah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membantumu, Nina, ujarku pelan tapi tegas. Tapi aku akan mendengarkan. Dia menangis di seberang telepon, suaranya tersendat-sendat. Aku tahu aku sudah melakukan hal-hal buruk padamu. Aku tidak bisa meminta maaf yang cukup. Matahari sore yang masuk melalui jendela gudang tiba-tiba terasa terlalu terang. Aku memicingkan mata, mencoba mengumpulkan pikiran. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kamu menyadari semua ini? Karena sekarang aku merasakan apa yang pernah kau rasakan. Jawabnya dengan suara bergetar. Dikucilkan. Tidak dipercaya. Kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Nina? Tolong bicarakan pada keluarga. Pada Chandra. Pada Agung. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak meminta uang, hanya belas kasihan. Di luar gudang, kudengar suara Mas Chandra memanggil namaku. Aku harus membuat keputusan sekarang. Aku tidak akan berbohong untukmu, Nina, ujarku akhirnya. Tapi aku akan jujur pada keluargaku tentang keadaanmu. Selebihnya, itu pilihan mereka. Tangisannya semakin keras. Terima kasih, Dinda. Ketika teleponku tutup, aku berdiri diam di gudang yang sunyi itu, merasakan betapa ironisnya hidup ini. Wanita yang pernah berusaha menghancurkanku sekarang memohon belas kasihanku. Mas Chandra muncul di pintu gudang, wajahnya berkerut khawatir. Ada apa? Kamu terlihat pucat. Aku menghela napas. Itu Nina. Dia meminta bantuan. Wajahnya berubah dingin. Setelah semua yang dia lakukan, aku memandang suamiku, melihat kemarahan yang masih membara di matanya. Orang bisa berubah, Mas. Atau setidaknya, kita bisa memberi kesempatan untuk berubah. Dia menarikku dalam pelukan, wajahnya terkubur di rambutku. Inilah mengapa aku mencintaimu. Bahkan setelah segalanya, hatimu masih bisa berbelas kasih. Di kejauhan, awan mendung mulai mengumpul. Mungkin besok akan hujan. Mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, jalan kami masih panjang, tapi setidaknya sekarang kami berjalan bersama. Hujan turun deras sepanjang malam, menciptakan irama monoton di atap rumah yang seolah menjadi soundtrack untuk kegelisahanku. Telepon dari Mbak Nina 3 hari lalu masih terus menghantuiku. Kata-katanya yang putus asa bergema dalam benakku seperti gema di lorong yang panjang dan gelap. Aku mencoba fokus pada laporan keuangan di layar laptop, tapi mataku terus tertarik pada ponsel yang terbaring diam di sampingku. Mas Chandra masuk ke ruang kerja kecilku dengan 2 cangkir teh hangat. Kamu masih memikirkan Nina? Tanyanya, meletakkan cangkir di depanku. Aku menghela napas, menutup laptop perlahan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Mas. Di satu sisi, dia pantas menderita setelah semua yang dilakukannya. Tapi di sisi lain, kamu tidak tega, sambungnya, duduk di sampingku. Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Belum sempat aku menjawab, teleponku berdering. Riko. Dinda, kamu dengar kabar terbaru? Suaranya terdengar tegang. Jantungku berdebar kencang. Tentang Nina? Tidak. Apa yang terjadi? Mas Agung resmi mengajukan cerai. Sidang pertama besok. Udara di paru-paru terasa hilang seketika. Apa alasannya? Selain semua hutang dan kebohongan Nina,
Riko terdengar sinis. Ternyata dia juga berselingkuh dengan salah satu mitra bisnisnya. Ada bukti transaksi hotel dan pesan mesra. Aku menutup mata, mencoba mencerna informasi ini. Mbak Nina, yang dulu begitu getol menuduhku berselingkuh tanpa dasar, ternyata melakukan persis apa yang dia fitnahkan padaku. Keluarganya tahu? Tanyaku pelan. Semua orang tahu, jawab Riko. Agung menyebarkan bukti-bukti ke grup keluarga besar. Nina sekarang benar-benar tidak punya siapa-siapa. Ketika telepon berakhir, aku menatap kosong ke dinding. Mas Chandra memeluk bahuku, tapi aku tidak bisa merasakan kehangatannya. Pikiranku jauh, mencoba memahami ironi takdir ini. Apa kamu akan membantunya? Tanya Mas Chandra akhirnya. Aku menggeleng pelan. Tidak bisa. Tapi aku juga tidak bisa bersukacita atas penderitaannya. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar, menatap hujan yang tak kunjung reda. Di kejauhan, kilat menyambar-nyambar di antara awan gelap, seolah menggambarkan kekacauan dalam hidup Mbak Nina. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna, menjatuhkannya persis dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa. Tapi tolong, jangan biarkan mereka mengambil anak-anakku. Mereka satu-satunya yang masih aku punya. Aku menatap pesan itu lama, air mata mulai menggenang. Apakah ini yang dia rasakan ketika dengan kejam merencanakan kehancuranku? Ketika dengan licik memanipulasi suamiku dan keluargaku? Mas Chandra muncul dari belakang, tangannya meraih ponselku. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, sayang, bisiknya sambil memelukku dari belakang. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung di udara, berat dan tak terjawab. Di manakah batas antara keadilan dan kekejaman? Dan apakah kita, sebagai manusia, berhak menentukan batas itu? Matahari pagi menyinari ruang sidang pengadilan agama dengan sinar yang terlalu cerah untuk suasana yang begitu muram. Aku duduk di bangku paling belakang, tangan menggenggam erat tas kecil berisi dokumen-dokumen yang mungkin tidak akan pernah kugunakan. Mas Chandra duduk di sampingku, sesekali meremas bahuku untuk menenangkan kegelisahan yang jelas terlihat di raut wajahku. Mbak Nina muncul dari pintu samping, didampingi oleh pengacara yang tampak setengah hati membelanya. Wajahnya yang dulu selalu sempurna dengan riasan tebal kini tampak telanjang, pucat, dan lebih tua dari usianya. Matanya yang dulu tajam kini sayu, terus menatap lantai seolah tak kuat menahan tatapan orang-orang di ruangan itu. Ketika pandangannya secara tak sengaja menangkap kehadiranku, tubuhnya seakan kaku. Aku melihat bagaimana bibirnya gemetar, bagaimana tangannya yang kurus mencengkeram ujung jilbabnya yang sederhana. Sidang berlangsung dengan cepat. Bukti-bukti perselingkuhan dan penipuan yang dilakukan Mbak Nina terlalu kuat untuk dibantah. Ketika hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh pada Mas Agung, aku melihat bagaimana tubuhnya terhuyung seperti orang yang baru saja ditikam. Ketika sidang usai, aku berjalan mendekatinya di lorong pengadilan yang sepi. Dia terkejut melihatku, matanya membesar seperti melihat hantu. Dinda, aku tidak menyangka kau akan datang, ujarnya, suaranya serak oleh tangisan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku datang bukan untuk membencimu, Nina. Aku datang untuk memberimu ini. Dari tas, kuberikan sebuah amplop berisi print out lowongan pekerjaan dan kontak beberapa kenalanku di industri yang berbeda. Dia menerimanya dengan tangan gemetar, matanya tak percaya. Setelah semua yang kulakukan, kenapa kau membantuku? Aku tidak membantumu, jawabku tegas. Aku memberimu pelajaran. Pelajaran bahwa hidup ini bukan tentang menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kuyu. Aku tidak tahu harus bagaimana memulai lagi. Mulailah dengan jujur, ujarku, pada dirimu sendiri, pertama-tama.
Dari balik bahuku, Mas Agung mendekat dengan wajah yang masih keras namun sudah tidak lagi penuh kemarahan. Aku akan mengizinkan Nina bertemu anak-anak setiap akhir pekan, ujarnya tiba-tiba. Dengan pengawasan. Mbak Nina terisak, tubuhnya bergetar hebat. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih. Aku memandang mereka berdua, dua orang yang pernah saling mencintai, sekarang hancur oleh kebohongan dan keserakahan. Dan di tengah kehancuran itu, masih ada secercah harapan untuk kebaikan. Sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi pada Mbak Nina. Hidupmu belum berakhir, Nina. Tapi ini adalah kesempatan terakhirmu. Keluar dari pengadilan, sinar matahari terasa hangat di kulitku. Mas Chandra memegang tanganku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa beban berat itu perlahan mulai terangkat. 6 bulan telah berlalu sejak sidang perceraian itu. Kota Jakarta bergerak dengan ritmenya yang tak pernah berubah. Hiruk-pikuk, sesak, namun terus hidup. Aku berdiri di depan kafe kecil di kawasan Menteng, tempat yang sengaja kupilih karena suasana tenangnya yang kontras dengan gejolak dalam hatiku. Mbak Nina datang tepat waktu, mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana hitam polos. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini dibiarkan tergerai alami, dengan beberapa helai uban yang mulai terlihat. Tanpa riasan tebal, wajahnya terlihat lebih manusiawi, lebih rentan. Terima kasih sudah mau bertemu, ucapnya pelan sambil duduk di hadapanku. Tangannya yang memegang gelas kopi gemetar ringan. Aku mengamatinya dengan seksama. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dia menatap kopinya yang hitam pekat. Bekerja sebagai admin di perusahaan logistik. Gaji tak seberapa, tapi cukup untuk sewa kamar kos dan biaya transportasi saat menjenguk anak-anak. Suaranya datar, tanpa nada mengasihani diri seperti yang kuduga. Dan bagaimana anak-anakmu? Untuk pertama kalinya sejak bertemu, senyum kecil muncul di bibirnya. Mereka baik. Agung sudah tidak terlalu membenciku. Minggu lalu bahkan mengizinkanku menginap di rumah saat anakku yang kecil sakit. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kopi dan kue yang baru dipanggang. Suasana antara kami tidak lagi tegang seperti dulu, tapi masih ada jarak yang tak terlihat, bekas luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Aku ingin meminta maaf, Dinda, ucapnya tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Bukan karena aku butuh sesuatu darimu, tapi karena aku benar-benar menyesal. Aku diam, memberinya ruang untuk melanjutkan. Selama ini, aku hidup dengan kebencian, pada keluargaku yang selalu membandingkan, pada suami yang kuanggap lemah, dan terutama padamu yang mendapatkan semua yang tidak kumiliki. Tangannya mengepal di atas meja. Tapi yang paling aku benci sebenarnya adalah diriku sendiri. Seorang pelayan meletakkan kue pai di tengah meja, tapi tak satu pun dari kami menyentuhnya. Dulu aku pikir kekayaan akan membuatku bahagia, lanjutnya. Lalu ketika kau lebih berhasil, aku pikir dengan menjatuhkanmu akan membuatku merasa lebih baik. Dia menggeleng pelan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, aku kehilangan segalanya. Aku menyesap teh camomileku yang mulai dingin. Apa yang membuatmu akhirnya menyadari semua ini? Dia menatap lurus ke mataku. Ketika kau memberiku lowongan pekerjaan itu di pengadilan. Setelah semua yang kulakukan, kau justru memberiku jalan untuk bangkit, bukan menendangku saat aku terjatuh. Di luar kafe, anak-anak sekolah berlarian dengan seragam mereka yang rapi, tertawa tanpa beban. Aku teringat pada anak-anak Mbak Nina. Mereka adalah korban paling tidak bersalah dalam semua drama ini. Kau tidak perlu memaafkanku, ucap Mbak Nina memecah lamunanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa penyesalanku ini nyata. Aku menarik napas dalam-dalam. Penyesalanmu tidak akan menghapus rasa sakit yang kau sebabkan, Mbak. Tapi aku menghargai kejujuranmu hari ini. Kami berbicara lebih lama, tentang anak-anaknya, tentang pekerjaan barunya,
bahkan tentang kenangan masa kecil Mas Chandra yang lucu. Percakapan ringan yang dulu tak mungkin terjadi antara kami. Ketika kami berpisah di halte bus, dia tiba-tiba memelukku cepat. "Terima kasih, Dinda, untuk pelajaran berharganya." Aku menonton bus yang membawanya pergi, menyadari bahwa mungkin inilah penutup yang kami butuhkan. Bukan dendam, bukan permusuhan, tapi pengakuan bahwa kami sama-sama manusia yang bisa salah dan bisa berubah. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Mbak Nina. Musim penghujan kembali tiba, membasahi kota dengan rintik-rintik yang membawa kenangan. Aku berdiri di balkon rumah kami yang baru, menikmati aroma tanah basah yang segar sambil memandang taman kecil di bawah yang mulai dipenuhi tunas-tunas baru. Mas Chandra muncul dari belakang, tangannya yang hangat melingkari pinggangku sambil menaruh dagu di pundakku. "Sudah siap untuk acara nanti?" bisiknya, mencium pelipisku dengan lembut. Aku mengangguk sambil memainkan liontin mutiara pemberian bu mertua yang selalu kukenakan sejak hari rekonsiliasi itu. Maya sudah sampai dengan kue ulang tahunnya. Ibu juga bilang akan datang lebih awal bantu persiapan. Hari ini adalah hari istimewa, ulang tahun pertama putri kami, Mala, yang lahir 8 bulan lalu sebagai buah kasih setelah badai berlalu. Kehadirannya seperti berkah yang menyatukan kembali semua potongan keluarga yang pernah tercerai-berai. Rumah kami dipenuhi tawa dan musik ceria. Bu mertua dengan bangga menggendong Mala di tengah kerumunan keluarga besar, sementara Pak mertua yang dulu keras kini dengan sabar mengikuti kemana sang cucu dibawa. Riko dan adik-adik ipar lainnya sibuk mengatur dekorasi balon, menciptakan suasana riang yang dulu tak terbayangkan bisa terjadi setelah semua konflik yang pernah melanda. Di tengah keriuhan itu, pintu depan terbuka. Mbak Nina berdiri di ambang pintu dengan bingkisan kecil di tangan dan wajah yang ragu. Suaminya, kini mantan, berdiri di sampingnya dengan 2 anak mereka yang langsung berlari mencari teman-temannya. Seluruh ruangan mendadak hening sejenak. Lalu tanpa kusangka, bu mertua melangkah maju dan merangkul putrinya yang hilang itu. "Sudah lama kau tidak datang, Mbak," bisiknya, suara gemetar berisi air mata. Mbak Nina menatapku dari balik bahu ibunya, matanya penuh pertanyaan. Aku tersenyum kecil dan menganggak, memberinya izin untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga ini kembali. "Selamat datang, Mbak," sambutku saat dia mendekat. Malah pasti senang dapat kado dari tantenya. Air mata menggenang di matanya. "Aku tidak pantas. Kita semua berhak untuk bahagia, Mbak," potongku sambil mengambil bingkisan dari tangannya. "Termasuk kamu." Mas Chandra yang memperhatikan dari kejauhan kini menghampiri, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia memeluk kakak kandungnya dengan tulus. "Jangan buat kami kecewa lagi, Kak," bisiknya yang hanya bisa kudengar karena berdiri di samping mereka. Mbak Nina mengangguk kuat, wajahnya basah oleh air mata yang tak terbendung. Ketika lilin ulang tahun ditiup dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan, aku memandang sekeliling, pada keluarga besar yang kini utuh kembali, pada suamiku yang dengan bangga menggendong putri kami, pada Mbak Nina yang tersenyum kecil di sudut ruangan sambil mengawasi anak-anaknya bermain. Maya menyenggolku pelan. "Apa kau menyangka akan sampai di sini, saat masa-masa terburukmu dulu?" Aku menggeleng, menitipkan Mala pada Mas Chandra sebelum mengambil segelas jus. Tapi seperti kata ibuku dulu, badai tidak akan bertahan selamanya. Yang penting adalah bertahan sampai matahari muncul kembali. Dan matahari itu kini bersinar terang, menyinari taman belakang rumah kami di mana anak-anak berlarian, menyinari meja makan yang penuh hidangan dan tawa, menyinari hati kami yang dulu retak namun kini telah sembuh lebih kuat dari sebelumnya. Mbak Nina mendekat, tangannya yang dulu licik kini terlihat kasar oleh kerja keras. "Dinda, terima kasih untuk semuanya." Aku memegang tangannya erat. "Kita adalah keluarga, Mbak, selamanya." Di langit, awan gelap perlahan berlalu, meninggalkan biru yang jernih.
Seperti hidup kami, setelah hujan dan badai, akhirnya datang pula kedamaian. Dan kali ini, kami akan menjaganya bersama-sama.